وأزواجه وذريته وقرابته وآل بيته أجمعين وإلى مصنف هذه الكتاب ومكتب هذه الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع قراء المخلصين وجميع حملة القرآن العظيم وجميع المفسرين ولمنفعة وبركة هذه الكتاب وهذه العلوم ولمنفعة وبركاته القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zuyina, dihiasi. Jadi atau bahasa apanya itu dijadikan indah atau dihiaskan kepada manusia atau istilahnya itu dibayang-bayangkan kepada manusia. Nah ini memang Allah buat macam itu. Jadi dibayang-bayangkan kepada manusia, dihiaskan kepada manusia, dinampakkan seolah-olah indah oleh Allah kepada manusia itu. Apa yang dinampakkan indah atau menyenangkan istilahnya? Apa hubbus syahwati, mencintai atau mencintai, menyenangi atau menggeluti daripada kesenangan-kesenangan. Syahwat itu artinya keinginan. Nah, itu ya. Kata asli syahwat itu artinya keinginan. Nah, makanya kita terkadang katanya nafsu syahwat. Nafsu itu artinya diri kita. Syahwat itu masalah keinginan. Jadi sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang diiming-imingi oleh Allah itu kecintaan di dalam masalah syahwat atau keinginan-keinginan. Lah syahwat itu apa sih? Aima tastahihin nafsu, artinya yaitu segala sesuatu tastahihi yang menyenangi atau bahagia atau ingin apaan nafsu diri kita sendiri. Watadu dan menarik apa syahwat tadi ilaihi kepada nafsu zayyanaha untuk menghiasi nafsu dengan syahwat tadi. Lah hal-hal seperti itu adapun Allah itu ibtalau mencoba daripada orang tersebut. Awis syaitoni atau Allah mencoba dengan syaitan-syaitan. Nah itu. Jadi sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita tuh nggak bisa namanya orang kok nggak senang, nggak normal artinya. Orang kok nggak senang, maksudnya tuh kebahagiaan yang diterangkan ini nanti, itu artinya orang tuh nggak normal. Normalnya manusia didesain oleh Allah itu ya senang dengan yang disebut-sebut ini nanti. Yang pertama yaitu kenyataannya minan nisa'i dari para perempuan. Nah itu kesenangannya Pak Tambeng sama Pak Muklis. Saya senang sama wae, dikira saya tidak senang sama wae. Tidak nolak.
Nah, ya pokoknya itu desain Allah membuat kita manusia itu, ya pokoknya akan senang dengan hal-hal yang akan disebutkan ini nanti. Yang pertama dan utama itu masalah perempuan. Nah itu ya, makanya di sini disebutkan pertama kali kenyataannya minanisai dari perempuan. Nah itu, pokoknya gara-gara perempuan itu, pokoknya orang hebat apapun terkadang dia tergelincir. Mike Tyson itu kurang hebat apanya, dia tergelincirnya dengan perempuan. Dan banyak sekali cerita-cerita yang lainnya bahwa seorang laki-laki atau manusia itu menjadi rusak gara-gara perempuan. Nah, itu. Kalau tak alasan apa, pokoknya senang. Sudah punya istri, elok-elok, baik-baik, melayani betul-betul, ya kan? Dia masih kelakaan, ngintip sana sini, ya kan? Masih nelusuri sana sini, nyagil sana sini, semacam itu. Itu, Pak Guru tampil lah itu biasanya. Nah, itu. Orang nggak ngapo-ngapo ya dicagil di SMS. Padahal orang nggak ngapo-ngapo. Lah orang yang nggak dicagil, nggak nyagil, apalagi kok dicagil. Ya kalau tak dicagil senang Pak Guru. Kalau sudah senang, apapun yang entah lah orang kok. Udah tua, nyagil pula. Masih itu ya. Nah itu, ya kalau pas apa ya kan, agak apa istilahnya itu, agak ada diterima lah ini sudah tua nyagil pula. Kadang orang tuh jijik pula perempuan itu. Ya kita namanya sifat laki-laki ya seperti itu. Kalau dapat kan begitu. Umumnya laki-laki itu, secara umum loh itu kan. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi bidarani amin ya rabbal alamin. Nyakil kan. Ya pokoknya pertama kali cobaan untuk manusia itu tentang masalah perempuan. Apapun prosesnya, apapun bentuknya, nah itu sebagai cobaan untuk ibaratnya para manusia, yaitu pertama masalah perempuan. Wadang direwangi tukaran, gontok-gontokan, paten-patenan, ya gitu. Ya gara-gara perempuan. Jadi TV lo sudah banyak kata orang. Itu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi ini amin ya rabbal alamin. Pokoknya repot. Pokoknya harus hati-hati disikapi dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lo jangan kok orang biasa-biasa. Lo kadang ustaz, kadang kiai, ya terjerumus dengan masalah perempuan. Karena itu sudah ibaratnya itu dilegalisasi oleh Allah sebagai godaan untuk seseorang, apalagi seorang laki-laki. Qala ma'alif rahimahullah. Yang seterusnya, Allah itu akan menghiasi untuk manusia itu sebagai istilahnya cobaan untuk dia itu wal banina, dan juga masalah anak. Yang kedua masalah anak. Direwangi kadang kerja sampai sore, sholat sampai ditinggal, ibadah sampai ditinggal. Ya karena katanya nak mencukupi anak dan istri. Padahal yang kau cukupi orang. Kadang tinggal di dewi kurang. Walau mu'alif rahimahullah. Nggak dulu kita dari amin ya rabbal alamin. Lupa bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu cuma untuk lewat. Nah itu. Jadi pokoknya wayahnya kerja. Kemarin sudah tahu rumusnya bahwa kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Nah itu begitu. Buat kita kayak apa? Kadang anaknya untuk ibaratnya itu alasan. Oh macam mana anakku kebutuhannya banyak ini itu segala macam. Padahal aku nak mati anaknya boleh ora. Kalau mau alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi amin ya rabbal alamin. Buat kebun ya kan, ini itu segala macam itu apa untuk anak. Padahal besok anaknya itu tak eleng kaidah. Kalau mau alif rahimahullah, tidur di anaknya dihabiskan padahal. Kalau mau alif. Kadang ini masalahnya yang depan tadi masalah perempuan. Terus kok macam itulah. Bolak-balik ya begitu. Kalau mau alif rahimahullah. Pokoknya kalau masih kita punya harta, itu kita lah yang ngelola. Kita lah yang istilahnya itu menggunakannya. Ya sekiranya pengen kaji betul ya.
pengen umroh, rasa mikir anak-anak itu punya rezeki sendiri. Itu karena menjadi cobaan kita. Kadang anak kita itulah menjadi cobaan kita. Terjadi ini itu yang mengakibatkan menjadi repotnya orang tua. Itu dikarenakan sebagai cobaan untuk kita sebagai orang tua. Yang pertama tadi perempuan, yang kedua masalah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahkan sampai tinggi pokoknya, S1, S2, S3, ngantek SE woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung S itu kopi kayak S. Jadi es kopi, jadi es teh, pokoknya macam itu. Lah itu begitu. Lah kenyataannya dulu besok udah ada. Terkadang manfaatnya untuk orang tua juga ada. Nah itu direwangi pokoknya enggak karu-karuan lah pokoknya. Nah itu demi es tadi. Kalau mau alif rahimahullah, wa nafa'ani bil hidayah amin ya rabbal alamin. Untuk master itu pintar. Pak kok S2 lah, kok S1 lo pilek jadi. Foto karo kantor itu. S2 Pak, S1 pilek gitu. Kalau mau alif rahimahullah, wa nafa'ani bersih itu lah Pak. Nah itu ya seterusnya yang menjadi hiasan untuk manusia, menjadi cobaan untuk manusia, wal qanatiri dan juga gedung-gedung atau bangunan. Yang dimaksud di sini itu al-amwal, yaitu harta-harta al-kasiratu yang banyak. Hartanya banyak, melimpah, dicari, dikumpul-kumpulin, ya kan itu. Nanti pokoknya mati ya ditinggalkan. Al-muqna muqantaratu artinya yang dikumpul-kumpulkan. Al-mujami'atu yang dikumpulkan. Contohnya kenyataannya minadabi dari emas, wal fiddati dan perak. Pokoknya masih ngeregiong, pokoknya kayak apa toko emas asal lewat itu pokoknya. Semacam itu. Quran mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi'ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya wal khairi dan juga kendaraan al-musawwamati yang bagus-bagus. Sudah punya sigra, nak pengen sigro, sudah punya sigro, nak pengen fortun, nak pengen pokoknya semacam itu. Nah itu seperti itu. Itu sudah memang Allah buat untuk manusia. Kalau yang enggak hati-hati ya terpancing dengan sahabat yang model seperti itu tadi. Kalau alif rahimahullah, apa enggak boleh Pak? Begitu boleh, ya kan? Jadi Allah memang membolehkan kita manusia itu menggunakan apa yang diciptakan oleh Allah semuanya untuk manusia. Cuman rumusnya tuh begini, rumusnya ya. Jadi harta atau dunia atau apapun itu yang Allah milihkan kepada kita itu kita gunakan atau menjadi penolong kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tuh begitu. Enggak kok makin banyak hartanya malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu loh. Rumusnya tuh begitu. Nah, itu. Yang seharusnya ke masjid biasanya naik motor kehujanan, dikasih Allah mobil. Tapi ada kehujanan, berarti alasan nggak ke masjid, lah maksudnya begitu. Oh punya mobil, ya kan? Dulu ibaratnya itu ngaji waktu kehujanan tak hujan nggak berangkat, nah kasih mobil supaya nggak kehujanan, nah supaya memperenak kita untuk mendekatkan diri, mempermudah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu caranya tuh begitu. Nah supaya besok ya hisabnya tuh agak ringan juga. Wah, aku mobil buat mulai ngaji ya Allah. Nah, oh iya, senang punya mobil, senang ya Allah. Gitu. Jangan kok nggak punya mobil susah. Besok di akhirat ditanya, punya mobil punya orang malah repot ya Allah. Jangan. Kok ya senang, ya bahagia dan semacam-macamnya. Kalau mau alif rahimahullah yang penting kalau lunas di Jakarta Pak Muklis. Gitu. Kalau sudah capai pisau. Kalau mau alif rahimahullah. Lo kan sudah ngaji itu kemarin. Yang seterusnya yaitu wal an'ami dan juga hewan ternak. Ayil ibili artinya onta, wal bakori dan juga sapi, wal gonami dan juga kambing, wal karsi dan juga perkebunan atau istilahnya itu buah-buahan, tanaman, zuruk. Ayat zuruk artinya tanah hasil tanaman.
Zalika adapun semuanya itu, semua itu madhkurun, artinya al-madhkuru yang diterangkan itu mataun, cuman hiasan. Itu mataul hayat di dunia, hiasan di dalam kehidupan dunia ini. Ya tamat tahu yang mengambil kenikmatan atau bersenang-senang bihi dengan mata atau kenikmatan dunia, fiha di dalam dunia. Siapa man fiha di dalam dunia, ya tamat tahu yang bersenang-senang bihi dengan mataul hayat di dunia, fiha di dalam dunia. Ya tamat tahu yang bersenang-senang siapa nas atau manusia gitu, bihi dengan mataul hayat di dunia, fiha di dalam kehidupan dunia ini. Cuma ini seterusnya sumayufna lalu hilang musnah. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana itu fitrani amin ya rabbal alamin. Kadang nak dikandani kasih tahu ya kan. Lha terserah aku kok Pak, salat gak salat. Tenaga aku dewek, nyari nafkah aku dewek, tenaga aku dewek ya kan. Namanya badan aku dewek. Aku gak tahu sibuk. Nah, kadang macam itu pula ya kan. Nah, ya kita jangan seperti itu. Harus tahu bahwa semuanya itu adalah dimilikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama kita, untuk bekal kita, semakin mempermudah kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama namanya rezeki atau rezeki yang dijamin. Jadi kita bisa gerak-gerak, bernapas, ya kan? Nadi kita bisa berdenyut, jantung kita bisa berdenyut, terus aliran darah kita bisa mengalir. Itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita masih ada, itu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang kedua, namanya rezeki yang diberi. Bentuk-bentuk rezeki yang diberi itu apa sih? Yaitu rezeki-rezeki yang Allah berikan, apapun itu yang masuk ke dalam mulut kita dan melewati tenggorokan kita. Nah itu, dan akhirnya nanti menjadi kotoran. Nah itulah yang menjadi rezeki yang diberi. Ditambah lagi pakaian-pakaian yang kita pakai, terus sudah menjadi kusam, menjadi rusak, menjadi lap, terus dibuang. Itu namanya rezeki yang diberi. Yang seterusnya namanya rezeki yang dimilikan atau dipinjamkan kepada kita untuk fasilitas di dunia ini, pangkat, derajat, rumah, istri, anak. Nah itu namanya dimilikan atas nama. Istrinya siapa? Pak Janis. Kebun siapa? Pak Janis. Mobil siapa? Pak Muklis. Motor siapa? Bang Irul. Dan seterusnya. Dan seterusnya, itu namanya rezeki yang dimilikan. Rumah, tanah, kebun, pangkat, jabatan, istri, anak. Nah itu semuanya namanya golongan rezeki yang dipinjamkan atau dimilikan atas nama kita, selagi masih hidup, selagi Allah masih takdirkan dimilikan kepada kita. Asal tulisannya sudah berhenti, kepemilikan kita kepada itu, dimilikannya oleh Allah kepada kita atas nama kita, yuk hilang. Apapun caranya, apapun modelnya, Allah tidak kurang cara untuk menghilangkan daripada rezeki-rezeki atau mengambil lagi rezeki-rezeki yang dimilikan tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitri amin ya rabbal alamin. Ya karena kita tuh terkadang taunya rezeki itu cuma duit itu lah. Kalau tidak duit itu tidak rezeki perasaan kita. Padahal namanya rezeki itu begitu banyak. Anak taat kepada kita, yaitu rezeki. Kawan pada sayang dengan kita, ya rezeki. Kita bisa beribadah, ya rezeki. Badannya sehat, ya rezeki. Dan selain-lainnya, lainnya. Cuman dikarenakan kita itu sudah terdikte atas kehidupan kita, atas budaya kita, yang seolah-olah itu kalau tidak duit itu bukan rezeki. Nah itu repotnya itu begitu, akhirnya menjadikan kita nggak mau bersyukur,
nggak mau berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di badan kita itu, kalau dihitung tak berapa miliar duitnya. Mas Gedon ya, Mas Gedon, motor siji tak tuku miliar oleh nah. Lah motor siji sak miliar Mas kalau sampean ra oleh. Motor sikil tuh, Mbak. Lah pernah kasih nawar Mas. Motor sikil yo lah. 1 miliar oleh sampean. Ya itu sebegitu gitu loh. Lah pokoknya besok di akhirat itu ada orang beribadah kepada Allah dimasukkan surganya Allah karena rahmatnya Allah itu tidak terima. Loh ya Allah masa saya masuk surga ini bukan karena amalku kata orang itu kan. Lah ternyata oh kamu nak ngajak hitung-hitungan dengan aku kata Allah. Lah itu lah baru ditimbang nikmatnya mata dengan amalnya itu udah cukup. Berarti kamu ke neraka sana, kamu katanya hitung-hitungan masalah amalku seberapa sih amalku? Nah gitu. Amal paling macam tuh. Sholat ya tak tidak, tak bener tak tidak, kan gitu. Sedekah ya arang-arang, zakat apa menang, dah umpama ya kan? Enggak, remuk kita bisa di akhirat kalau istilahnya itu kita nak masuk surga itu karena amal kita. Semuanya kita masuk surganya Allah itu dikarenakan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tuh benci ini yang sampai diancam-ancam di Al-Quran itu. Nah, barang siapa mau bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmatku. Lah barang siapa yang kufur nggak mau mensyukuri, nggak mau ngakui bahwa itu pemberianku, yo inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Lah itu. Lah kalau di hadisnya malah ngeri lagi. Barang siapa nggak mau bersyukur padaku dan jangan tinggal di bawah langitku, jangan tinggal di atas bumi itu tambah remuk. Konon dia be. Kalau mau anugerah mau lawan apa itu dari amin ya rabbal alamin. Nah itu begitu. Makanya nggak ada ya namanya hidup itu jangan sampai namanya hidup itu kok nggak bahagia itu jangan sampai. Pokoknya kita harus berusaha dipaksa-paksa supaya bahagia. Nah itu. Nah kalau Malik rahimahullah wa nafa'ani guru kita ini amin ya rabbal alamin. Karena dalam kitab-kitab itu jangan kok ibaratnya nikmat-nikmat yang lain kita ditakdir oleh Allah wujud ke dunia ini. Nah itu harus sudah bersyukur dengan kita wujud sebab kita diwujudkan oleh Allah. Nah itu menjadi kita tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum wujudnya itu terus sampai di anak loro kalau ya kan kadang wujud nanti tidur kan ngono jelas bersyukur les kebangetan orang mau alif rahimahullah sesana mas ya ngono pokoknya dipaksa bahagia itu tuh ngono orang mau alif rahimahullah wa nafa'ani dulu tidak amin ya rabbal apapun caranya dipaksa bahagia. Nah ini tadi kan sudah 3 namanya rezeki ya kan. Yang terakhir lah ini yang tidak kita kira dan yang istilahnya tuh paling nanti banyak melebihi dari apapun itu dari 1 sampai 3 tadi, yaitu yang namanya rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Allah bilang di Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa kok takut kepada Allah wa ya sholat ya sholat wa ya sedekah ya sedekah wa ya zakat ya zakat wa ya ibadah ya ibadah, maka yang bertakwa kepada Allah tadi dijanjikan oleh Allah akan dikasih rezeki yang namanya rezeki yang dijanjikan. Nah itu begitu, yaitu yang tidak pakai rumus itu, yang ibaratnya tuh tergantung Allah gitu loh. Walaupun nanti bisa jadi yang tulisannya nanti begini terus bisa jadi berubah. Salah satu perubahan rezeki yang menjadi rubah orang itu dari takdir aslinya itu ya rezeki yang dijanjikan itu. Nah gitu loh. Oh barang siapa nanti mau sholat kasih rezeki begini, barang siapa mau sedekah nanti dikasih Allah begini. Nah macam kemarin itu di ayatnya barang siapa mau sedekah dikasih ganti oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Lah yang seperti itu masuk kategori namanya rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada taranya, yang tidak ada batasnya.
karena itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar dari kategori tiga tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumid darin amin ya rabbal alamin. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu, dan adapun Allah itu indahu, wallahu, adapun Allah indahu, di hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul ma'abu, adapun husnul ma'abi, adapun sebaik-baiknya tempat kembali. Wes pokoknya itu aslinya itu cuman fata morgana. Pokoknya setelah mati itu kalau kita udah hati-hati nggak guna. Kalau nggak kita gunakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu semua nanti tidak guna. Marji'in, untuk kembali. Bahwa ada tempat kembali kita, tempat asal kita itu al-jannatu, surga. Bayang bagi, maka seyogyanya atau sebaiknya apa ar-rabbatu, bahagia atau senang fihi, di dalam kembali kepada surga. Duna ghairahu, bukan selain surga. Pokoknya tujuan utama kita, orientasi tujuan hidup kita itu adalah akhirat gitu loh. Walaupun apapun itu tadi, istri ya macam-mana, supaya menjadikan istri kita itu sebagai mazru'ah atau istilahnya itu jembatan untuk menuju kepada akhirat, menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ya begitu. Bagaimana caranya? Anak-anak kita itu tujuan kita adalah akhirat. Kita didik tentang ke arah akhirat. Punya bangunan ya begitu, dengan tujuannya akhirat, ibadah kepada Allah biar tenang, ya kan? Harta yang kita kumpulkan juga begitu, untuk untuk bekal ke akhirat, untuk beli apa itu, untuk ke masjid segala macam, dia ada apa itu namanya, ongkosnya. Ada simpanan minadabi wal fido atau harta-harta yang lain, yaitu juga sebagai untuk apa itu jembatan kita untuk menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya itu kita nanti entah sakit, entah apa perlu yang mendadak, simpanannya ada. Wal ini juga begitu, kendaraan juga begitu, untuk masru'ah atau sebagai pendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemermudah kita untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kok untuk pamer-pameran, ya kan? Di Buju Ayu pamer, akhirnya didik Pak Tamrin. Anak banyak pamer, gondol Melayu wong, ya kan? Harta simpanannya banyak, ya kan? Gedungnya tinggi-tinggi, di wong. Nah, itu jangan begitu. Pokoknya untuk bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya begitu. Jadi diterangkan bahwasanya semuanya itu adalah hanyalah perhiasan dunia yang nanti andaikan kita salah tujuan, kita salah gunakan, akan menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat kembali kita, asal mula kita sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, li qaumika, kepada kaummu, aku nabi hukum, apakah tidak menjelaskan siapa saya kepadamu? Hai abbilkum, artinya menerangkan atau mempidatoi, atau istilahnya itu ngajari kum, kepada kalian semua, bi khairin, dengan kebaikan minggalikum, dari yang tersebut semua itu tadi, al-madhkuru, yang sudah diterangkan, minas syahwati, dari kesenangan-kesenangan tadi. Istifhamun, adapun kalimat pertanyaan aku nabi hukum tadi, itu takrirun, untuk mengulang-ulangi daripada pembahasan.
Lilladzina untuk bagi orang-orang ittaqu yang pada bertakwa. Siapa alladzina? Artinya takut asyirka kepada syirik, hingga robihim atau ibaratnya tuh menuhankan tadi perempuan segala macam, lalai karena perempuan, lalai dari Allah karena anak, lalai dari Allah karena bangunan-bangunannya, lalai dari Allah karena harta-hartanya, lalai dari Allah karena kendaraannya. Inda robihim di hadapan Tuhan kalian semua atau mereka. Khobarun sebagai khobar, wal mubtada'un dan mubtada. Jannatun adapun surga itu jannatun adapun surga-surga tajri yang mengalir mingkah dia di bawah surga tersebut apa anharun sungai-sungai khalidina yang selama-lamanya. Muqaddirina artinya dikira-kirakan al-khuludi di dalam selamaannya, itu di dalam kelanggengannya, fiha di dalam surga. Idza dakhalu ketika masuk siapa kalian semua kepada surga. Selain ibaratnya hidup enak seperti itu, makan enak apa enak, gak usah khawatir Pak Guru Tamrin, ya kan, walaupun ini jauh. Di sana Pak Guru aswajun ada istri-istri mutahharatun yang suci-suci minal haidi, gak pernah gak pernah haid, gak pernah halangan. Udah selain itu mimma dari segala sesuatu yastaqdiru yang kotor, waridwanun dan juga mendapatkan kerelaan atau keriduan bikasri awalihi dengan kasar awalnya, wadumuhu dan boleh dengan dumahnya. Lugotani yaitu dua bentuk kata apa itu? Ridwan artinya ridho, kasirun yang banyak, minau atau kerelaan dari Allah, kasirun yang banyak, kasirun yang banyak, minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu adapun Allah itu basirun, dan yang maha melihat, alimun maha mengetahui, bil ibadi dengan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujazi maka memberikan atau melewatkan siapa Allah kulan tiap-tiap dari mereka minhum dari golongan manusia atau alladzina tadi biamalihi dengan amal-amalnya daripada alladzina, ya. Asal kok nurut perintah Allah dan Rasulnya, ya mudah-mudahan kita nanti akan diberi jalan keluar, diberi kehidupan yang bahagia, yang mudah, yang menyenangkan, yang mendapat kerelaan dan keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, apalagi besok di akhirat. Ridho itu apa sih? Ridho itu rela atau puas. Jadi Allah puas nengok Pak Guru Tamrin, oh iya dia ngaji, ngajar segala macam dengan orang yang baik. Nah itu begitu. Rela Allah itu puas nengok Pak Guru Tamrin, itu puas atas gawe hari-harinya. Nah itu namanya ridho. Nah, itu ridho itu kurang lebih begitu maksud dan maknanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirin والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina yaquluna